Ada konsekuensi besar ketika pertambangan timah ilegal tidak bisa dikontrol. Pulau Bangka kini dipenuhi oleh pencemaran. Matinya pohon mangrove dan biota laut membuat hidup para nelayan makin terhimpit. Sejak tambang timah ilegal marak, nelayan udang mengalami kerugian berkali-kali lipat. Untuk melihat lebih dekat, saya bersama tim akan mengikuti Dedi mencari udang. Jadi ini untuk sebelum berangkat tuh kita harus naik kapal ya, dan pelabuhan ini lumpur dan tim kami ini harus naik. Gimana Pak? Udah kotor-kotoran? Ya inilah kalau ke ini emang susah karena memang airnya belum naik ya, jadi masih surut. Jadi ya mau tidak mau harus mendorong dulu nih perahunya, gitu. Turun dulu Pak, ini agak susah nih Pak. Gimana Mas Riko? Susah nggak kalau ini lumayan licin, jadi harus hati-hati jangan sampai terpeleset. Kita mau naik perahu. Jadi ini kami sedang berada di Sungai Perimping dan di belakang saya ini banyak sekali pertambangan timah, dan pertambangan ini yang meresahkan para nelayan karena dengan adanya pertambangan timah ini lingkungan laut itu pasti terpengaruh ya. Terutama pada tangkapan nelayan, baik ikan maupun udang itu bisa berkurang bahkan hilang, tidak mendapatkan sama sekali. Jadi ini adalah umpan yang dibuat oleh Pak Didi, ini adalah bola ubi ya. Dan ini sekarang kita lempar untuk memantik udangnya ya Pak, biar dimakan. Jadi setelah beberapa jam kami mencari udang ya, ini kita cuma dapat 3 ekor ya Pak ya. Ini kalau dapat segini gimana Pak? Kita lanjut cari lagi? Pulang aja lah. Pulang aja ya Pak ya. Ini seharian kita dapat begini. Iya, karena kita sudah berusaha untuk mencari seharian tapi nggak dapat juga. Jadi kita pulang aja ya Pak ya. Pulang. Jauh lah istilah dari dulu kelihatannya banding sekarang ini. Sekarang ini kan ini keadaan sungai-sungai sudah rusak. Kalau dulunya enak bapak nyari ikan di sungai ini, nyari udang untuk menyekolahkan anak, dari penghasilan dari sungai juga, sampai anak pesantren, kuliah, dari sini juga penghasilannya. Tapi sekarang ini agak susah lah, jadi bapak juga agak bingung sekarang ini, mau kerja apa. Penurunan jumlah udang yang didapatkan saat menjaring telah dialami oleh Dedi selama 5 tahun terakhir. Selain itu, Dedi juga mengungkap fakta yang mengejutkan. Semenjak maraknya penambangan timah ilegal, semakin banyak warga yang menjadi korban buaya muara. Berkurangnya kan berhubung agak rusak-rusak istilah kan. Tempat-tempat mencari udangnya banyak ketimbun lah. Jadi para buaya ini agak resah lah sila, sering nimbul. Bapak juga agak takut lah sila ke sungai kadang-kadang. Sebelum maraknya pertambangan timah ilegal, Dedi memang sudah sering melihat buaya di pinggir sungai. Namun kini kondisinya berbeda. Buaya mulai menyerang para nelayan. Jadi sekarang ini karena banyak orang penambangan, dia itu dapat santai istilah, sebentar-bentar lah lewat di sampah gelombang, badan basah kan. Itulah dia resah, jadi ya galak sering nimbul-nimbul, galak ngusik-ngusik para nelayan itu. Itulah pengaruhnya. Kami nelayan juga lewat, tidak lari dia. Barang dia tahu kan tidak bising kan istilah, cuma pakai dayung kan. Dia tidur kadang-kadang sebesar-besar kayak perahu nih. Di sini di situ. Takut nggak Pak ada buaya? Kita di sini sebetulnya liputan di ini tuh udah sering kami lakukan ya. Cuman kadang-kadang memang di sini tuh banyak buaya. Karena kami harus hati-hati. Bahkan biasanya saya bisa turun ke air dan bahkan saya mau nyeburin tangan nih ke air aja nggak berani. Takutnya ada buaya yang nyambar gitu. Ya ginilah susahnya kalau ketika jalan kita harus liputan di tempat-tempat yang rawan, yang susah. Ya harus kita tetap hati-hati gitu.
Kepulauan Bangka secara alami menjadi habitat buaya muara yang ganas. Rusaknya habitat diduga kuat menjadi penyebab utama semakin meningkatnya konflik manusia dengan buaya. Kali ini, Dedi lagi-lagi tidak mendapatkan banyak tangkapan. Tapi mau tak mau, ia harus pulang dan menjual udang kepada tetangga sekitarnya. Ibu, ini hari ini kan kita cuma dapat 3 ekor nih Bu. Biasanya emang seperti ini Bu? Ya kadang-kadang pernah, tapi jarang-jarang sekali ya. Kalau kemarin tuh bapaknya biasa banyak dapat. Kalau dulu sebelum ada tambang, udangnya bisa mencapai puluhan kilo. Sekarang paling 6 kilo, paling banyak. Kalau enggak, terus gini lah. Pernah nggak sih Bu Bapak minta maaf gitu misalkan kalau tangkapannya sedikit gitu? Maaf ya Bu, katanya. Itu begini. Bapak udah cari. Bapak udah usaha. Jadi cuma dapat ini. Banyaknya kabar buaya yang menyerang manusia membuat Lydia seringkali khawatir. Apalagi jika seharian Dedi tidak memberikan kabar. Ya, jujur takut. Karena buaya itu sangat buas banget. Ketakutan masyarakat terhadap buaya bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data milik Garda Animalia, sejak tahun 2016 terdapat 154 kasus serangan buaya. 40 diantaranya adalah serangan yang berakibat fatal hingga kematian. Kita mengevakuasi buaya yang tertangkap jaring warga di Sungai Upang. Dan kita akan merehabnya di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang. Buaya yang sudah ditangkap kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Liar. Jadi ini adalah salah satu buaya yang berhasil dievakuasi oleh damkar dan ini harus dipindahkan ke tempat penangkaran ya. Pada awalnya, buaya memang menyerang manusia di lokasi yang berdekatan dengan habitat mereka, seperti laut dan sungai. Kini, buaya justru seringkali mendatangi permukiman warga. Merasa penasaran, saya mencoba mendatangi lokasi yang menjadi sarang predator purba ini. Kali ini saya bersama Jarod, seorang warga lokal yang sering bertemu buaya saat mencari udang. Mana yang ada buayanya? Oh, tadi ada di gelap. Oh, situ. Baru lah. Oh, ya udah. Tapi kena siang ini lari kan. Menurut Jarod, buaya seringkali muncul ke tepi sungai saat matahari terbenam, terutama saat sungai sedang sunyi. Biasanya Pak, sungai Melandut lah yang paling banyak buayanya. Biasanya kalau di situ pada suka duduk-duduk Ya juga, Pak? nongkrong di pinggiran macam itu lah, ribet-ribet. Oh, di sini kalau nongkrong-nongkrongnya ya. Ini punya Kak lihat tadi dekat kayu tadi, langsung gelap. Jadi tadi Pak Jarod melihat di sini tuh ada buaya, tapi setelah dia ngomong langsung tenggelam lagi ya Pak ya. Ini tuh dulu bekas-bekas TI apa ya? Bekas tambang nih. Oh, bekas tambang. Sebenarnya sungai Melandut nih umum dari ujung, dari muara lagi sampai ujung. Kalau buayanya, kalau malam ngeri. Jadi tadi kami sudah mendatangi, tadi tuh sempat ada buaya, tapi dia pergi mungkin karena kami tuh terlalu bising ya dengan mesin ini dan sebagainya. Sekarang kita akan bergeser ke tempat lain, siapa tahu peruntungan kali ini kami bisa melihat buaya secara langsung. Siapapun yang mendatangi sungai ini harus berhati-hati, karena kita tidak akan mengetahui kapan buaya sudah mendekat. Tapi berarti buaya-buaya di sini nggak pernah nyerang, Pak? Kalau dia diganggu enggak. Barat tuh kalau dia sudah nyerang mungkin kita sudah ada kesalahan. Misal maaf nih, misal sebulan kita ganggu, mungkin 3 bulan kemudian dia baru membalas kesalahan kita tadi kan. Semakin tinggi aktivitas penambangan ilegal, maka semakin tinggi pula konflik antara manusia dengan buaya.
Biasanya, korban diserang saat sedang beraktivitas di sungai atau kolong tambang. Selanjutnya, saya menuju ke Desa Pugul untuk menemui keluarga dari almarhum Gebi. Ia adalah seorang pelajar yang tewas diterkam buaya saat sedang memancing di Sungai Rimba Beras. Sampai hari ini, Haryati masih trauma dengan kejadian tragis yang menimpa anaknya. Yang sabar, mungkin ini jalan Maha Kuasa. Tapi kan itu kan anak satu-satunya saya yang tua. Nggak apa-apa, dia masih, kalau kakinya hilang, tangannya hilang, yang penting dia selamat. Tapi mungkin itu mungkin ada keajaiban, mungkin ditunggu-tunggu sama saya sudah 1 jam, buayanya yang dapat. Udah anak itu buayanya dapat, orangnya sih alhamdulillah banyak melihat. Sekitar Isya sudah jenazah, saya rasanya nggak sanggup kehilangan anak. Firasat seorang ibu memang tidak bisa diabaikan. Sampai saat ini, Haryati menyesal karena tidak menahan anaknya untuk pergi memancing. Berat rasanya kehilangan anak. Mendingan saya aja yang mati. Kami pun bergeser ke Desa Dalas untuk mendengarkan pengalaman Arjo yang diterkam buaya pada tahun 2024. Akibat gigitan buaya, Arjo harus kehilangan tangan kanannya. Pak Arjo, tadi aku ke rumah, tapi Bapak nggak ada, ternyata di sini. Sini di kebun saya. Ini mau ngapain Pak di kebun? Di kebun banyaklah kerja, kadang nyepot, kadang bersih-bersih rumput yang di dekat lada tadi. Butuh waktu selama 2 bulan bagi Arjo untuk beradaptasi sampai akhirnya bisa beraktivitas tanpa bantuan. Langsung pasang jaring, langsung dari belakang nobrak tuh, dari belakang langsung didebrak, aku langsung ini, langsung ucul sini. Sudah itu langsung ucul, aku langsung nyabut parang ini, langsung lari, sambil lari langsung dimakan tanganku ini. Sudah itu nunggu berlawanan ada 10 menit dalam air. Aku ini dia ngajak aku seperti nggak inilah kejadian kayu, nggak ini aku megang kayu. Arjo sangat bersyukur karena nyawanya dan nyawa anaknya masih terselamatkan. Namun ia juga merasa terpukul karena kehilangan tangan. Meskipun memiliki keterbatasan akibat insiden dengan buaya, Pak Arjo tetap bekerja keras dan tidak patah semangat untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan apapun ia lakukan selama itu masih dalam kemampuan beliau. Selain sebagai pekerja keras, Arjo dan istrinya membuka toko kelontong di depan rumah. Toko ini adalah hasil dari tabungan pribadi dan bantuan warga setempat. Jadi terkait dengan buaya tadi yang ketika sudah dalam kondisi yang seperti itu, apalagi itu sudah memakan korban masyarakat, jadi kita juga harus memahami kondisi psikologis dari masyarakat dan langkah-langkah yang biasa kita lakukan. Kita bekerjasama dengan mitra kita, dalam hal ini Alubi, itu untuk segera turun ke lokasi. Jadi kita melakukan pengamanan lokasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mencegah supaya satwa itu tidak dibunuh ataupun masyarakat anarkis terhadap buaya, dan juga memastikan keamanan masyarakat dari serangan buaya. Penyebab dari adanya konflik buaya itu adalah yang pertama,
pasti adalah kerusakan habitat alami. Artinya buaya ini mempunyai areal habitat alami yang itu sebagai tempat hidupnya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ketersediaan masalah pakan. Ketika makanan dari buaya itu sudah berkurang, otomatis nalurinya juga akan mencari makan di tempat lain. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa akhirnya satwa buaya ini yang semula berada di habitat alaminya akhirnya berkeliaran kemana-mana, termasuk memasuki sungai-sungai yang itu lebih mendekati ke areal pemukiman masyarakat. Rusaknya alam akibat eksploitasi berlebihan jelas akan membawa konsekuensi yang serius. Lagi-lagi, warga miskin dan terpinggirkanlah yang menjadi korban. Sudah saatnya pemerintah menempatkan agenda penataan bekas tambang dan rawa yang rusak sebagai prioritas. Selain itu, perlunya penegakan hukum dan sanksi yang jelas bagi para pelanggar aturan. Karena alam tidak pernah ingkar janji. Jika dirawat, alam akan memberikan imbal hasil bagi manusia. Jika diabaikan, maka manusialah yang menanggung akibatnya. Ya kalau untuk permasalahan TI, ya sudah tentu kita berharap kepada pemerintah yang punya kewenangan, artinya kan baik dari TNI, Polri, mereka harus bisa memilah-memilah di mana tempat yang untuk sewajarnya mereka harus menambang. Nah, di sini boleh atau di sini tidak boleh, itu pengaturannya aja. Karena kalau kita mau di stop TI-nya, ya itu kan termasuk aset daripada Bangka Belitung juga.